Ini agak repot juga kalau kita ngomongin support dari pemerintah ya. Hal sederhana misal bantuan alat sih sebenarnya. Hal paling sederhana itu paling sederhana sekali. Karena kalkulasinya kan enak. 50 pengrajin kali 50 gerinda gitu kan, hal paling sederhana. Itu sangat. Karena kita kan tiap hari pakai gerinda itu. Yang mungkin merek terbaik saja kita bisa pakai hanya 3-4 bulan. Kalau kita kerjanya mempeng pagi siang sore gitu. Nah itu yang sesederhana itu. Atau misal kemudian didata bahwa karena kita pakai teknologi maka mungkin ada hubungannya dengan listrik. Didata bagaimana pengrajin ini masuk pada golongan listrik yang disubsidi pemerintah. Karena saya kebetulan sebagai pemandu dan saya juga punya lisensi sebagai pemandu wisata, saya yang paling sering berhadapan langsung dengan wisatawan. Agak kagok akhirnya ya, karena gini, imaji atau persepsi seseorang ketika berwisata itu pasti visual. Ngelihatnya kok kayak desa biasa gitu, hanya bising saja dengan suara gerinda. Itu yang akhirnya dikecewakan. Bahwa oke gitu, ini adalah wisata minat khusus, tapi akhirnya kita harus melihat para pengrajin yang ngemper hanya di pojokan rumah bekerja, bikin keris, itu kan nggak terlalu estetik dan akhirnya menurunkan nilai dari keris itu sendiri. Entah nilai sakralitas, nilai keagungannya itu hanya turun ketika kita melihat pengrajin, wah kok cuma ngemper, jadi ada pojokan rumah gitu kan, bekas kandang gitu, kita kerja di situ gitu. Nah harapan saya gitu bahwa, nah ini praktis sebenarnya, praktis sekali, sederhana. Misal satu pengrajin satu saung tempat kerja, itu diseragamkan satu desa. Wisatawan kalau sudah masuk suasana beda, nggak cuma dengan gerinda tapi secara visual, oh ada saung tempat mereka kerja. Yang akhirnya apa? Satu rumah, satu galeri. Jadi masyarakatnya sudah siap, orang per orang, rumah manapun didatangi wisatawan. Udah nggak kaget. Misal saya gitu, ruang tamu saya setting sebagai mini galeri saya. Tempat saya mendisplay karya saya. Jadi kapanpun orang datang udah tahu bahwa itu rumah pengrajin dengan ciri-ciri seperti itu. Jadi akhirnya pemerataan gitu, yang terkenal nggak cuma 1-2 orang, semua orang bisa membranding dirinya sendiri kalau begitu. Kita mempunyai kesempatan yang sama gitu, karena kita dikasih fasilitas yang sama, pengetahuan yang sama. Jadi syarat orang ketika sudah masuk ke Tongtong melihat saung-saung yang berjajar rapi dan itu tempat para pengrajin dengan aturan-aturan bahwa saat bekerja tidak boleh berpakaian yang tidak sopan. Nah itu kan hal sederhana sebenarnya, tapi dampaknya luar biasa dan itu tidak mahal sebenarnya. Itulah harapan saya sih begitu.